Pak Rahmat dikenal sebagai sosok pekerja keras. Sehari-hari ia menjajakan bakso dengan gerobak kayu keliling desa Wonogiri. Racikan kuahnya gurih, dagingnya padat, dan cabainya selalu membuat pelanggan ketagihan. Nama Pak Rahmat jadi buah bibir. Bahkan orang dari desa sebelah rela datang hanya untuk menikmati semangkuk bakso panas. Keluarganya hidup sederhana. Istri dan anak-anaknya bangga dengan usaha itu. Meski tidak berlimpah harta, rumah mereka selalu ramai dengan tawa. Sampai suatu malam, semua berubah. Hari itu, Pak Rahmat tampak sehat seperti biasa. Ia masih sempat menyendok bakso untuk pelanggan terakhir. Namun menjelang malam, ia mengeluh dadanya sesak. Napasnya tersengal. Sebelum sempat dibawa ke puskesmas, tubuhnya jatuh lemas di pangkuan istrinya. "Pak, bangun Pak. Jangan tinggalin aku." Suara tangis sang istri pecah. Tetangga berdatangan mencoba menolong. Tapi semua sudah terlambat. Pak Rahmat meninggal mendadak. Warga kaget. Tidak percaya orang sekuat itu bisa pergi begitu cepat. Keesokan harinya, jenazah Pak Rahmat dimandikan, dikafani, lalu dimakamkan di pemakaman desa. Suasana duka menyelimuti kampung. Para tetangga mengiringi kepergian dengan doa dan air mata. Setelah penguburan selesai, malam itu kampung terasa hening. Biasanya selepas Isya terdengar suara anak-anak bermain, beberapa orang nongkrong di pos ronda. Tapi malam itu, jalanan sunyi. Hanya bunyi jangkrik dan suara angin malam. Seolah ada sesuatu yang ikut pergi bersama kepergian Pak Rahmat. Andy dan Roni, dua pemuda yang akrab dengan almarhum, duduk termenung di teras rumah. Mereka masih sulit menerima kenyataan. "Cepet banget, Ron. Padahal siang tadi kita masih ngobrol sama Pak Rahmat," kata Andi pelan. Roni mengangguk. "Aku masih kebayang ketawanya. Rasanya nggak percaya." Beberapa warga lain juga merasakan hal sama. Kehilangan yang mendadak membuat suasana desa jadi aneh. Malam itu orang-orang memilih mengunci pintu lebih cepat. Namun, sejak malam pertama setelah pemakaman, ada hal yang tidak biasa. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Anjing-anjing kampung menggonggong ke arah gelap tanpa henti. Bahkan ada warga yang mengaku mendengar suara orang mengetuk pintu, padahal tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, suasana makin aneh. Mas Heru, tetangga dekat rumah Pak Rahmat, hendak berangkat ke masjid untuk sholat Isya. Ia melewati jalan kecil samping rumah almarhum yang sudah sepi. Ketika sampai di dekat pagar, ia mendengar suara lirih. "Mas, tolong." Mas Heru menghentikan langkahnya, matanya menatap ke kiri dan kanan, mencari siapa yang memanggil. Jalan itu kosong, hanya rumah tua dengan jendela tertutup rapat. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Mas Heru, tolong aku." Jantungnya berdegup keras. Ia mencoba menguatkan diri, melangkah lebih cepat menuju masjid, tapi perasaan aneh mengikutinya sepanjang jalan. Sesampainya di masjid, keringat dingin membasahi pelipisnya. Setelah sholat, ia menceritakan kejadian itu kepada beberapa jemaah. Mereka saling pandang, wajahnya tegang. Tidak ada yang berani memberi komentar. Malam ketiga, kabar tentang suara misterius itu menyebar. Anak-anak desa yang biasanya suka bermain di halaman rumah kosong, kini menjauhi rumah Pak Rahmat. Tapi ada 3 bocah yang penasaran. Koko, Rizky, dan Yoga. Mereka saling berbisik di pinggir jalan. "Katanya, di rumah Pak Rahmat ada hantu pocong," bisik Koko. "Kalau benar, kita harus buktiin. Masa takut sama pocong?" jawab Rizky mencoba berani. Yoga menelan ludah, wajahnya pucat. "Aku ikut, tapi jangan lama-lama." Mereka bertiga berjalan pelan mendekati jendela rumah Pak Rahmat yang gelap. Dengan hati-hati, Koko mengintip lewat celah kaca. Saat itu, matanya membelalak. Dari dalam, ia melihat cermin tua besar di ruang tamu. Di pantulan cermin itu, ada sosok putih melompat pelan. Koko menjerit sekuat tenaga. Rizky dan Yoga ikut menoleh, lalu melihat hal yang sama. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga lari terbirit-birit, napas tersengal, keringat dingin menetes di dahi. Warga yang mendengar jeritan itu keluar rumah. Tapi ketika mereka mencari tahu, di halaman rumah Pak Rahmat tidak ada apa-apa. Cermin tua itu hanya berdiri diam, gelap, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sejak kejadian itu,
Suasana desa semakin tegang. Orang-orang yakin ada sesuatu yang belum selesai dengan kepergian Pak Rahmat. Dan malam itu, teror baru saja dimulai. Sejak bocah-bocah berlari ketakutan dari rumah kosong itu, suasana desa makin berubah. Anak-anak yang biasanya bermain kejar-kejaran di jalan tanah, kini memilih diam di rumah. Lampu rumah warga dinyalakan lebih awal, dan selepas jam 9 malam, kampung seakan mati. Mas Heru tidak bisa melupakan suara lirih yang ia dengar malam itu. Seolah-olah ada seseorang yang benar-benar meminta tolong. Suara yang pelan tapi menancap dalam pikirannya. Malam berikutnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan. Namun saat melangkah melewati rumah Pak Rahmat, suara itu muncul lagi. "Mas Heru, jangan tinggalkan aku." Mas Heru terhenti, nafasnya tercekak. Kali ini, ia berani menoleh ke arah rumah yang gelap. Tirai jendela bergoyang pelan, padahal angin tidak begitu kencang. Dengan langkah tergesa, ia mempercepat jalan menuju masjid. Sesampainya di sana, ia tidak langsung masuk. Tubuhnya gemetar, seolah ada yang mengikuti. Kabar ini cepat menyebar. Orang-orang mulai membicarakan bahwa suara itu berasal dari arwah Pak Rahmat. Beberapa warga menolak percaya, tapi ada juga yang yakin, apalagi sejak kematian mendadak itu, kejadian-kejadian aneh terus bermunculan. Andi dan Roni, yang dulu sering membantu Pak Rahmat berjualan, merasa tidak tenang. Mereka berdua duduk di pos ronda sambil memandang jalan yang sepi. "Nendredak aku, Dik. Kok rasanya desa iki ora koyo biasane?" kata Roni pelan. Andi mengangguk. "Iya, Ron. Aku juga kepikiran. Kalau itu benar suara Pak Rahmat, berarti arwahnya belum tenang." Obrolan mereka terhenti ketika dari arah kebun bambu terdengar suara langkah seperti sesuatu melompat. Duk, duk. Suara itu semakin dekat, tapi ketika mereka menyorotkan senter, hanya angin malam yang bertiup. Sementara itu cerita dari anak-anak yang melihat pocong di cermin semakin memperkuat rasa takut warga. Banyak yang memilih tidak lagi melewati jalan depan rumah Pak Rahmat. Beberapa bahkan berkata mereka mendengar bisikan jika berdiri terlalu lama di dekat pagar. Suatu malam, Seno, seorang pemuda desa, pulang larut dari rumah temannya. Jalan desa lengang, hanya ada cahaya bulan samar. Ketika melewati jalan setapak dekat sawah, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara loncatan terdengar jelas di belakang. Duk, duk, duk. Seno menoleh. Kosong. Ia mempercepat langkah, tapi suara itu terus membuntuti. Di spion motor, Seno melihat sosok putih berdiri di tengah jalan. Wajahnya terbungkus kain kafan. Jantungnya hampir copot. Ia memacu motor sekencang mungkin sampai hampir tergelincir. Sampai di rumah, tubuhnya gemetar. Orang tuanya bingung melihat anaknya pucat pasi. "Kenapa, Nok? Kok kayak ketemu hantu?" tanya ibunya. Seno hanya bisa menggeleng, suaranya terbata. "Itu, Bu, aku lihat pocong di belakang." Keesokan harinya, kabar itu semakin menguatkan keyakinan warga bahwa sesuatu memang tidak beres dengan makam Pak Rahmat. Orang-orang enggan keluar rumah setelah jam 9 malam. Pos ronda yang biasanya ramai, kini kosong. Namun ketakutan bukan berarti semua orang diam. Ada sebagian warga yang penasaran, berbisik bahwa mungkin ada hal aneh di makam Pak Rahmat. Terlebih, beberapa orang mengatakan ketika lewat kuburan itu, mereka mencium bau anyir bercampur wangi bunga melati yang begitu kuat. Malam semakin mencekam. Suara ketukan misterius, bisikan lirih, hingga teriakan samar sering terdengar. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri datang dari rumah kosong almarhum. Beberapa anak muda iseng mencoba memfoto halaman rumah itu dengan kamera ponsel. Saat hasilnya dilihat, ada sosok samar berdiri di balik jendela. Sosok putih, kepalanya terbungkus rapat.
Andi dan Roni semakin yakin ada misteri besar yang tersembunyi. Mereka berdua memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Andi, kalau begini terus, orang kampung bisa makin takut. Aku rasa kita harus lihat langsung ke makamnya, kata Roni. Andi menelan ludah. Kamu yakin, Ron? Kalau benar ada yang gak beres, kita bisa celaka. Roni menatap lurus ke arah pemakaman yang gelap di kejauhan. Justru itu, Ndi, kita harus tahu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, dua sahabat itu melangkah pelan menuju kuburan desa. Hanya berbekal senter kecil dan keberanian yang tersisa. Jalanan sunyi, angin malam menusuk tulang, dan suara bambu berderik membuat suasana makin tegang. Dan tepat ketika mereka sampai di depan makam Pak Rahmat, senter Andi meredup. Dari arah dalam kuburan, terdengar suara lirih hampir sama dengan yang pernah didengar Mas Heru. Mas, tolong aku. Suara lirih dari makam membuat Andi dan Roni terpaku. Nafas mereka tercekat. Senter Andi berkedip, nyaris mati, hingga akhirnya padam total. Gelap pekat menyelimuti. Roni panik menyalakan ponselnya, mencoba memberi cahaya seadanya. Namun cahaya itu hanya membuat bayangan makam terlihat samar, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara nisan. Andi, ayo balik. Aku nggak enak, bisik Roni dengan suara bergetar. Andi mengangguk cepat. Meski rasa penasarannya masih membara, mereka berdua berlari meninggalkan area kuburan, tak berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, cerita tentang suara dari makam semakin menyebar. Warga kampung jadi tambah takut. Suara loncatan, bisikan di telinga, hingga bayangan pocong di spion motor sudah terlalu sering terdengar. Tapi satu hal yang paling sering jadi bahan omongan adalah cermin tua di rumah Pak Rahmat. Rumah itu kini kosong, hanya menyisakan barang-barang yang ditinggal begitu saja. Di ruang tamu ada sebuah cermin besar dengan bingkai kayu jati tua, diwariskan turun-temurun dari orang tua Pak Rahmat. Konon cermin itu sudah ada sejak zaman kakeknya. Anak-anak kampung masih sering bicara soal cermin itu. Beberapa bersumpah melihat sosok pocong di dalamnya. Namun semakin dilarang, semakin mereka penasaran. Sore itu, Koko, Rizky, dan Yoga kembali berkumpul. Mereka bertiga masih trauma dengan apa yang mereka lihat beberapa malam sebelumnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Kemarin kita lari karena kaget, tapi aku yakin itu benar pocong kok, kata Koko menatap teman-temannya. Rizky menghela napas. Aku juga lihat kok, tapi siapa berani masuk rumah itu? Yoga gelisah, keringat dingin membasahi dahinya. Aku gak mau ikut, kalau harus masuk, dari luar aja udah cukup. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali mendekat. Malam itu, dengan hati-hati, mereka menyelinap ke halaman rumah kosong. Pintu rumah tertutup rapat, tapi jendela tua di samping sudah rusak. Koko mengintip lagi lewat celah kaca. Awalnya hanya kegelapan, tapi perlahan, cahaya bulan yang menembus jendela menyorot cermin itu. Dan di dalam pantulannya, sosok putih itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Pocong melompat pelan, tubuhnya kaku, kepalanya miring seolah sedang menatap langsung ke arah Koko. Koko terdiam, matanya membelalak, nafasnya tercekat. Rizky yang penasaran ikut mengintip, lalu langsung mundur dengan wajah pucat. Ya Allah, beneran ada. Yoga yang mendengar nada suara mereka akhirnya memberanikan diri melirik. Seketika ia menutup mulut, menahan teriakan. Sosok pocong itu bukan hanya memantul. Tangannya yang terikat kain kafan bergerak pelan, seolah mencoba keluar dari permukaan cermin. Suasana makin mencekam. Udara di sekitar rumah itu terasa dingin menusuk tulang.
Tanpa aba-aba, ketiganya kabur sekuat tenaga. Langkah kaki mereka menghentak jalanan desa yang sepi, membuat beberapa warga keluar rumah. "Kenapa lari-lari?" tanya seorang bapak tua. Koko berteriak ketakutan. "Di cermin, ada pocong, mau keluar!" Warga menatap rumah kosong itu dengan cemas. Beberapa mencoba mendekat, tapi tak berani masuk. Rumah itu semakin dianggap angker, dan sejak malam itu tak ada lagi yang berani mendekati. Namun cerita tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, seorang pemuda bernama Darto yang terkenal nekat memutuskan membuktikan sendiri. Ia membawa 2 temannya, hanya berbekal rokok dan senter. "Apa sih yang ditakutin? Masa pocong di cermin? Alah, paling halusinasi bocah," ucapnya meremehkan. Mereka bertiga masuk lewat pintu samping yang tidak terkunci. Bau apek langsung menyambut. Udara di dalam rumah dingin, meski semua jendela tertutup. Senter menyorot dinding berdebu, kursi tua, dan akhirnya cermin besar itu. Awalnya cermin itu hanya memantulkan mereka bertiga. Tapi beberapa detik kemudian, bayangan tambahan muncul di belakang mereka. Sosok putih berdiri diam, kepalanya miring, seolah sedang menatap langsung ke arah Darto. Darto tercekat, temannya langsung jatuh duduk. "Woi, itu siapa di belakang kita?" Suara salah satu temannya bergetar. Darto mencoba menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat kembali menatap cermin, sosok pocong itu semakin dekat, seolah menempel di balik kaca. Cahaya senter tiba-tiba padam. Gelap gulita krisi. Suara kain terseret jelas terdengar dari arah cermin. Mereka bertiga menjerit, beribut keluar rumah menabrak pintu hingga terbuka. Nafas mereka tersengal-sengal saat akhirnya berhasil kabur. Keesokan harinya, rumah itu benar-benar dianggap terlarang. Bahkan orang yang lewat di depannya memilih menunduk, tak berani menoleh. Dan malam itu, di antara bisikan angin, warga mendengar suara aneh dari rumah kosong itu. Suara ketukan pelan dari arah cermin, seolah ada yang berusaha keluar dari balik kaca. Malam di desa Wonogiri semakin menegangkan. Rumah kosong milik Pak Rahmat kini benar-benar jadi pusat ketakutan. Warga mengunci pintu rapat-rapat, sementara anak-anak bahkan tak lagi berani main petak umpet. Namun teror itu tidak berhenti di rumah saja. Ia mulai merayap ke jalanan sepi yang biasa dilalui warga. Seno, pemuda yang pernah melihat sosok putih di spion motornya, masih belum pulih dari trauma. Sejak malam itu, ia selalu meminta adiknya menemaninya pulang jika harus keluar. Tapi suatu malam, ia terpaksa pulang sendirian. Jam menunjukkan hampir setengah 11. Seno melintasi jalan setapak yang membelah sawah. Lampu jalan sangat minim, hanya beberapa tiang kayu dengan bohlam kecil berwarna kuning. Angin berhembus pelan, menimbulkan suara gesekan dari dedaunan bambu. Ia berusaha menghibur diri dengan bersenandung, namun langkahnya terhenti saat telinganya menangkap suara aneh. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang melompat di belakangnya. Seno menoleh cepat. Jalan kosong, hanya hamparan sawah dan pepohonan di kejauhan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan langkah. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih cepat. Duk, duk, duk. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Seno berlari kecil menuju motornya yang diparkir di dekat persimpangan. Ia menyalakan mesin dengan tergesa, lalu melaju kencang. Namun, dari kaca spion, ia melihat sesuatu. Sosok putih dengan kain kafan melompat pelan di tengah jalan, makin lama makin dekat. Wajahnya ikat kain, namun matanya seperti memancar dari balik balutan. Seno menjerit, memacu motor secepat mungkin. Angin malam menghantam wajahnya,
namun rasa dingin yang menusuk tak hilang. Saat hampir sampai rumah, ia merasakan sesuatu menepuk bahunya. Ia hampir terjatuh, menoleh dengan panik, kosong, tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, ia langsung ambruk di teras. Orang tuanya keluar, bingung melihat anaknya pucat pasi. "Ada apa lagi, Noh?" tanya ayahnya. Seno hanya terisak, tubuhnya gemetar hebat. Aku lihat lagi ya, dia ngikutin aku." Cerita Seno membuat warga makin resah. Beberapa orang percaya sosok itu memang arwah Pak Rahmat yang gelisah. Sebagian lain menduga ada sesuatu yang ditinggalkan di makamnya. Tapi yang jelas, kampung semakin sunyi. Selepas jam 9, tidak ada lagi suara manusia. Malam berikutnya, Andi dan Roni kembali berjaga di pos ronda. Suasana hening membuat mereka bisa mendengar suara terkecil sekalipun. "Ande, kamu dengar gak?" bisik Andi. "Dengar apa?" Andi menajamkan telinga. Ada suara ketukan kecil seperti seseorang memukul bambu. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan. "Tolong aku." Mereka berdua saling pandang, mata membesar. Suara itu jelas terdengar meski tidak ada orang di sekitar. Roni langsung meraih senter menyorot ke arah kebun bambu. Kosong, namun angin tiba-tiba bertiup kencang membuat ranting bambu berderak keras. Andi gemetar. "Kamu dengar jelas tadi kan?" Roni hanya mengangguk. Mereka tahu suara itu nyata, bukan halusinasi. Sementara itu, di rumah kosong Pak Rahmat, beberapa orang warga mengaku melihat kilatan cahaya dari arah cermin. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kaca. Bahkan ada yang mengatakan mendengar suara kain terseret dari dalam rumah, padahal pintu terkunci rapat. Semakin hari, kejadian aneh makin sering muncul. Suara loncatan di jalan sepi, bayangan putih di sawah, bisikan samar di telinga. Semua mengarah pada satu hal. Arwah Pak Rahmat seakan tidak bisa diam. Akhirnya, beberapa orang sepuh desa berkumpul. Mereka berbisik tentang sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Ada kemungkinan makam harus diperiksa ulang. Namun keputusan itu tidak bisa diambil sembarangan. Butuh izin keluarga dan aparat. Dan benar saja, 2 hari kemudian kabar mengejutkan datang. Polisi desa mendatangi keluarga Pak Rahmat dengan wajah serius. Mereka mengatakan perlu membuka makam kembali untuk memastikan ada atau tidaknya sesuatu yang janggal. Malam itu, kabar rencana pembongkaran makam menyebar cepat. Warga berkumpul dengan rasa takut bercampur penasaran. Dan saat pagi menjelang, tanah di atas makam mulai digali. Orang-orang menahan napas, menatap lekat ke liang lahat. Sampai akhirnya, sesuatu yang aneh terlihat dari dalam tanah basah itu. Pagi itu, pemakaman desa mendadak ramai. Warga berkerumun di sekitar makam Pak Rahmat. Sebagian mencoba melihat dari dekat, sebagian lagi hanya berani mengintip dari kejauhan. Suasana tegang. Tidak ada yang berani bersuara keras. Polisi dan perangkat desa berdiri di depan. Seorang ustadz setempat ikut hadir. Wajahnya tenang meski matanya tampak serius. Keluarga Pak Rahmat juga terlihat, namun mereka tidak banyak bicara, hanya mengangguk ketika diminta izin. Seorang polisi memberi aba-aba. Beberapa warga mulai menggali tanah dengan cangkul. Suara hantaman besi ke tanah basah terdengar berulang-ulang. Setiap kali tanah terangkat, rasa cemas semakin memenuhi dada orang-orang yang menonton. Udara di sekitar terasa aneh. Meski matahari sudah naik, hawa dingin menyelimuti. Angin seakan berhenti berembus. Beberapa orang bahkan berbisik. Mereka mencium wangi bunga melati yang menusuk hidung. Setelah hampir 1 jam, liang lahat itu terbuka. Semua menahan napas ketika kain kafan putih terlihat. Perlahan, tanah yang menutupi kain disingkirkan. Tubuh Pak Rahmat yang sudah 2 minggu dikubur tampak masih utuh. Warga gempar.
Suara lirih tak percaya terdengar dari berbagai mulut. Masih utuh, padahal sudah lama. Beberapa orang menutup mata dengan tangan. Ada juga yang langsung beristighfar. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Saat kain kafan bagian dada dibuka sedikit untuk memastikan kondisi, wajah-wajah yang menatap langsung pucat pasi. Ada bagian tubuh yang hilang. Paha kanan Pak Rahmat tidak ada, hanya menyisakan ruang kosong di balik kain. Kegemparan pecah. Warga saling pandang. Sebagian berteriak lirih, "Ya Allah, hilang! Pahanya hilang!" Polisi langsung meminta semua orang mundur. Ustadz menenangkan dengan suara tegas, meski ia sendiri terlihat terkejut. Keluarga Pak Rahmat menangis, bingung bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Tidak ada jejak penggalian dari luar. Kuburan masih rapat tertutup sebelum tadi dibuka. Artinya, sesuatu terjadi dari dalam tanah. Apakah ada yang berani masuk makam waktu malam? Tanya seorang aparat. Beberapa warga menggelengkan cepat, wajah mereka panik. Tidak ada yang berani mendekat sejak malam-malam aneh itu. Sementara perdebatan berlangsung, sebagian warga yang memperhatikan lebih detail bersumpah melihat noda kecoklatan di kain kafan, seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Andi yang ikut menyaksikan merasa tubuhnya merinding hebat. Ia berbisik pada Roni, "Ron, jangan-jangan ini penyebab kenapa arwah Pak Rahmat gelisah." Roni menatapnya dengan mata melebar. "Sosok lain? Maksudmu apa?" Andi menelan ludah, suaranya bergetar. Seperti orang asing, berjubah hitam, matanya menyala merah." Kabar tentang pocong yang berubah wujud menyebar cepat ke seluruh kampung. Malam itu, hampir semua warga menutup pintu lebih awal. Hanya pos ronda yang masih ada kehidupan. Itu pun dengan wajah-wajah cemas. Beberapa bapak desa sepakat membentuk tim ronda khusus, berharap bisa menghadapi teror yang semakin menjadi. Andi dan Roni ikut berjaga. Mereka membawa senter dan kayu panjang, meski dalam hati tahu benda itu tidak akan banyak menolong. Jumlah warga yang ikut ronda malam itu ada 7 orang. Mereka duduk melingkar, mencoba mengalihkan rasa takut dengan bercakap-cakap. Namun suasana terlalu hening. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Angin berhembus kencang dari arah kebun bambu. Lampu minyak di pos ronda bergoyang-goyang. Lalu terdengar suara itu lagi. Duk, duk, duk. Semua terdiam. Suara loncatan terdengar jelas. Semakin lama semakin mendekat. Para peronda saling pandang, wajahnya pucat. Salah satu dari mereka memberanikan diri berdiri dan menyorotkan senter ke jalan. Sosok pocong muncul. Tubuhnya melompat pelan. Kain kafannya kusut, wajahnya tertutup sebagian. Warga yang melihat langsung bergidik. Beberapa hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Namun pocong itu tidak hanya melompat. Gerakannya perlahan berubah. Dari sosok yang kaku, kain kafannya mulai terlepas satu persatu. Ikatan di kepalanya longgar. Dan di depan mata mereka, bentuknya berganti. Pocong itu memanjang, tubuhnya tegak. Dan tiba-tiba menjelma menyerupai pria tinggi berjubah hitam. Warga terperangah. Sosok itu berdiri tegak. Wajahnya samar tertutup bayangan, namun matanya mencanarkan cahaya merah redup. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan berterbangan. Andi berbisik dengan suara bergetar. "Ron, kamu lihat kan? Itu bukan pocong biasa." Roni hanya bisa mengangguk. Tangannya gemetar menggenggam kayu. Sosok berjubah itu tidak diam. Ia berjalan perlahan ke arah pos ronda. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi tanah di sekitarnya bergetar. Udara semakin dingin. Salah seorang bapak desa tak tahan. Ia membaca doa dengan suara keras. Namun sosok itu justru berhenti, menoleh perlahan ke arahnya. Dari balik jubah, terdengar suara lirih, seperti bisikan asing. Kata-kata yang tidak dimengerti, namun membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Salah satu peronda yang panik melempar kayu ke arahnya. Kayu itu jatuh tepat di depan kaki sosok tersebut, namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun.
justru matanya semakin menyala. Tiba-tiba, angin berhenti, suasana mendadak hening, lalu terdengar suara kain terseret dari arah lain. Semua menoleh ke sisi jalan dan mereka melihat sesuatu yang membuat jantung seakan berhenti berdetak. Pocong yang tadi berubah wujud, kini muncul kembali, tapi bukan satu. Dari kejauhan ada 2, 3, bahkan 4 sosok pocong lain muncul bersamaan, melompat-lompat menuju mereka. Warga panik, beberapa berlari, sebagian lain hanya bisa berteriak. Andi menarik tangan Roni. "Kita harus pergi sekarang, kalau enggak kita bisa mati di sini." Mereka berdua kabur melewati jalan sempit. Suara loncatan itu terus membuntuti. Duk, duk, duk. Tubuh mereka gemetar, nafas tersengal, tapi kaki terus dipaksa melangkah. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti di dekat sawah. Nafas keduanya terengah, tubuh basah oleh keringat. Dari kejauhan, sosok-sosok itu masih terlihat. Namun kali ini, yang paling jelas adalah pria berjubah hitam. Ia melayang pelan di atas tanah. Wajahnya samar, namun tatapan matanya seakan mengikuti kemanapun mereka pergi. Andi menatap Roni dengan mata merah penuh ketakutan. "Ron, ini bukan lagi soal arwah Pak Rahmat. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ikut datang ke desa kita." Roni ingin menjawab tapi suaranya tercekat. Angin kembali bertiup kencang, membawa aroma melati bercampur bau anyir darah. Dari arah langit terdengar suara menggelegar seperti gemuruh yang menghantam bumi. Dan saat mereka menoleh ke belakang, sosok berjubah itu sudah tidak jauh lagi. Hari-hari setelah penampakan pocong dan sosok berjubah hitam membuat desa itu semakin tercekik rasa takut. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Tidak ada lagi ronda malam. Bahkan warung-warung tutup lebih cepat. Desa berubah seperti kota mati. Malam ke-40 setelah kematian Pak Rahmat menjadi yang paling menegangkan. Warga percaya malam itu arwah biasanya masih berkeliaran sebelum benar-benar meninggalkan dunia. Sejak pagi, orang-orang berbisik, seolah menunggu sesuatu yang buruk. Di sore hari, belasan anak nekat pergi ke ladang singkong milik warga. Mereka mencoba mengusir takut dengan menggali singkong untuk dimakan bersama-sama. Tawa mereka terdengar, tapi hanya sebentar. Saat salah satu anak mencabut singkong dari tanah, mereka menemukan sesuatu yang membuat tubuh mereka kaku. Bukan umbi, bukan akar. Yang keluar adalah potongan daging berwarna pucat dengan serat-serat yang masih jelas. Ketika diperhatikan, bentuknya mirip paha manusia, utuh, seperti baru ditanam. Anak-anak menjerit histeris. Galian itu mengeluarkan bau anyir bercampur tanah basah. Mereka kabur, meninggalkan cangkul dan ember begitu saja. Beberapa jatuh terguling, yang lain menangis sambil berlari pulang. Kabar itu menyebar dalam hitungan menit. Orang-orang dewasa bergegas ke ladang, menyalakan senter, dan menemukan potongan itu masih ada di lubang tanah. Seorang bapak memberanikan diri menyingkirkan tanah di sekitarnya, dan benar saja, bentuknya jelas. Potongan paha manusia utuh, seperti baru ditanam. Suasana kacau. Beberapa perempuan menjerit, laki-laki pucat, dan sebagian lain langsung menutup mulut sambil beristighfar. Tak ada yang berani menyentuh lebih lama. Mereka hanya menutupnya kembali dengan tanah, berharap itu bukan nyata. Malam semakin larut. Warga berkumpul di musola, membaca doa bersama. Ustadz yang memimpin terlihat serius. Kita harus banyak berdoa. Gangguan ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang belum selesai dari almarhum. Namun doa-doa itu tidak menghentikan teror. Ketika orang-orang kembali ke rumah, beberapa melihat sosok melayang di kejauhan. Sosok berjubah panjang, kepalanya tertutup kain, seperti bayangan besar yang mengintai. Andi dan Roni yang ikut berjaga malam itu merasakan sendiri. Dari tepi sawah, mereka melihat cahaya samar. Sosok itu bergerak pelan, melayang di atas tanah.
Bentuknya tinggi, seolah-olah tubuh manusia dengan jubah panjang hitam, tapi wajahnya tidak jelas. "Ron, kamu lihat itu?" Suara Andi bergetar. Roni mengangguk. Matanya tak lepas dari bayangan itu. Aku lihat, dan aku rasa itu bukan arwah Pak Rahmat. Sosok itu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah mereka. Meskipun jauh, mereka berdua merasakan tatapan mata merah itu menusuk dada. Tubuh mereka serentak gemetar. Kaki ingin berlari tapi tidak bisa. Lalu terdengar suara gemuruh seperti petir menggelegar, meskipun langit cerah. Sosok itu perlahan menghilang, lenyap di telan kabut. Namun aroma melati yang menyengat bercampur darah masih tertinggal di udara. Warga yang melihat dari kejauhan langsung pulang terburu-buru. Malam itu desa benar-benar sepi. Tidak ada yang berani keluar rumah lagi. Semua mengunci pintu, memadamkan lampu dan hanya berdoa dalam hati. Namun tidak semua bisa tidur. Seno yang masih trauma tiba-tiba mendengar ketukan di jendela kamarnya. Suara itu pelan tapi teratur. Tok, tok, tok. Ia menahan nafas, mencoba tidak bergerak, namun suara itu terus berulang. Dengan berani, ia mengintip dari balik tirai. Di luar, berdiri sosok pocong dengan kepala miring, menatap langsung ke arahnya. Seno menjerit keras, membuat orang tuanya berlari masuk. Tapi saat jendela dibuka, halaman kosong, hanya ada tanah basah seperti baru diinjak sesuatu. Malam ke-40 itu meninggalkan luka baru di hati warga. Potongan tubuh manusia, pocong di jendela, dan bayangan berjubah melayang. Semua terasa terlalu nyata. Dan esok harinya, Ustadz desa memutuskan sesuatu yang besar. Ia memanggil beberapa orang untuk berkumpul. Dengan wajah tegas, ia berkata, "Kita harus banyak berdoa. Gangguan ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang belum dikembalikan." Andi menelan ludah, lalu memberanikan diri bertanya, "Maksud Ustadz, ada benda yang hilang dari tubuh Pak Rahmat?" Ustadz mengangguk pelan. "Ya, dan kita harus menemukannya sebelum teror ini menelan seluruh desa." Pagi itu, musola kembali dipenuhi warga. Mata-mata mereka masih menyimpan ketakutan. Ustadz yang memimpin doa malam sebelumnya kini duduk di depan. Wajahnya terlihat letih namun tegas. Ia tahu sesuatu harus segera diungkap atau desa ini akan terus diteror. Saudara-saudara, ada hal yang perlu kalian ketahui, ucap Ustadz dengan suara berat. Saya mendapat kabar dari seorang kerabat almarhum. Semasa hidupnya, Pak Rahmat pernah menyimpan sesuatu di tubuhnya, sesuatu yang bisa jadi menjadi penghalang arwahnya untuk tenang. Warga saling pandang, dahi berkerut. Seorang bapak bertanya lirih, "Apa maksudnya Ustadz?" Ustadz menarik napas panjang. Gigi emas. Suasana mendadak riuh. Beberapa berbisik tidak percaya, sebagian lain tampak pucat. Ustadz melanjutkan, "Gigi emas itu dipasang diam-diam, bahkan keluarganya tidak tahu. Konon benda seperti itu, jika tidak diperlakukan benar bisa menjadi pengikat. Arwah pemiliknya tidak bisa pergi dengan tenang." Keluarga Pak Rahmat yang hadir terkejut. Istrinya menangis, tidak tahu jika suaminya menyimpan rahasia itu. "Saya benar-benar tidak tahu Ustadz. Astagfirullah." Andi dan Roni yang duduk di belakang saling berpandangan. Roni berbisik, "Jadi semua teror ini gara-gara gigi emas?" Andi menelan ludah. "Mungkin Ron, tapi kenapa bisa hilang dari makamnya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa warga mengaku pernah mendengar cerita lama bahwa gigi emas bisa memikat orang serakah. Ada yang percaya jika gigi itu dicabut, arwah pemiliknya akan murka. Sementara itu, kejadian aneh terus berlanjut. Malam hari, warga mendengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Namun saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Di sawah,
beberapa orang melihat cahaya merah melintas seperti mata yang mengintai. Andi mulai curiga. Ron, jangan-jangan ada orang yang sengaja ambil gigi emas itu. Bisa jadi bukan cuma soal arwah, tapi juga soal manusia. Roni mengangguk, wajahnya tegang. Kalau iya, berarti pocong itu marah karena giginya hilang. Malam berikutnya, Ustadz mengadakan doa bersama lagi di pemakaman. Orang-orang berkumpul dengan membawa lampu minyak. Angin dingin berhembus, membuat nyala api bergoyang. Ketika doa dipanjatkan, beberapa orang mendengar suara lirih, seperti tangisan dari dalam tanah. Andi yang berdiri paling dekat merinding. Tangisan itu samar, tapi jelas keluar dari arah makam Pak Rahmat. Ia menggenggam erat lengan Roni. Kamu dengar, Ron? Iya, itu suara almarhum. Ustadz menghentikan doa, lalu menatap warga. Kita harus cari siapa yang mengambil gigi emas itu. Jika tidak, arwah tidak akan pernah berhenti menampakkan diri. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menuduh dukun desa, ada yang menuduh orang luar yang sempat datang saat pemakaman, tapi tidak ada yang berani mengungkap dengan pasti. Malam itu, teror semakin jelas. Cermin tua di rumah kosong kembali menampilkan pocong, tapi kali ini berbeda. Ikatan kain kafannya sudah lepas seluruhnya dan wajahnya tampak menghitam. Dari pantulan cermin, ia mengangkat tangannya menunjuk ke arah warga yang nekat mengintip. Orang itu langsung jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya panas, matanya merah, dan mulutnya terus bergumam, "Kembalikan gigi itu, kembalikan gigi itu." Desa semakin panik. Semua orang merasa ada waktu yang terus menghitung mundur. Jika gigi emas itu tidak kembali, teror bisa semakin parah. Dan malam keesokan harinya, di pos ronda, Andi dan Roni yang berjaga mendengar suara asing, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Suara itu berat, berulang-ulang seperti doa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Mereka mencari sumber suara, dan dari kejauhan, di tepi sawah berkabut, terlihat siluet pria berjubah hitam. Mulutnya bergerak meski jaraknya jauh. Suara itu terdengar jelas, menggema di telinga mereka. Andi gemetar, matanya tak lepas dari sosok itu. Ron, itu bukan orang sini. Suaranya bukan suara manusia. Sosok itu berhenti melantunkan kata-kata asing, lalu menoleh perlahan. Tatapan matanya merah menyala, menusuk gelap malam. Malam itu, suasana desa Wonogiri benar-benar mencekam. Setelah penampakan sosok berjubah hitam yang melantunkan kata-kata asing, warga tidak lagi bisa menahan ketakutan. Ustadz desa segera mengumpulkan para tetua untuk memutuskan langkah. Kita harus melakukan doa bersama di makam. Kalau benar gigi emas yang jadi pemicu, kita harus berusaha mengembalikan atau menetralkan, ujar Ustadz dengan suara tegas. Beberapa warga terlihat ragu, ada yang menunduk, ada yang berbisik takut. Namun rasa cemas jauh lebih besar daripada keraguan. Malam itu, keputusan dibuat, ritual pengembalian harus dilakukan. Menjelang tengah malam, puluhan warga berkumpul di pemakaman. Lampu minyak dan obor menyala, menebar cahaya temaram di antara nisan-nisan. Angin berhembus dingin, membawa aroma melati yang makin kuat. Ustadz berdiri di depan makam Pak Rahmat, membuka kitab kecil, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang. Warga mengikuti, suara mereka bergetar namun kompak. Andi dan Roni berdiri di barisan belakang, wajah mereka tegang. Sesekali keduanya menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada sosok asing yang mengintai. Tapi dari arah kebun bambu, terdengar suara ranting patah. Lalu, samar-samar, suara loncatan itu lagi. Duk, duk, duk. Beberapa warga langsung menoleh panik. Ustadz mengangkat tangannya, memberi isyarat agar doa tidak terputus. Namun suara itu makin dekat. Dari kegelapan sosok pocong muncul. Tubuhnya melompat-lompat, kain kafannya semakin kusut, wajahnya hitam membusuk. Orang-orang menjerit. Sebagian hampir kabur, tapi Ustadz berteriak lantang, "Baca doa, jangan berhenti."
Warga kembali membaca doa dengan suara keras. Pocong itu berhenti sejenak, tubuhnya bergetar, seperti menahan sesuatu. Namun dari arah lain, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul. Ia berdiri di pinggir sawah, tubuhnya melayang, matanya merah menyala. Angin bertiup kencang, obor-obor padam satu persatu. Hanya suara doa yang bergema, bercampur dengan suara angin dan teriakan burung malam. Andi menahan napas, matanya tak lepas dari sosok berjubah itu. "Ron, kalau doa ini nggak berhasil, kita semua bisa mati di sini." Roni menggenggam lengannya erat. "Kita harus bertahan, Dik. Gak ada pilihan lain." Doa terus dipanjatkan. Ustadz semakin lantang, suaranya menggema mengalahkan angin malam. Pocong itu berteriak, suaranya parau, menembus telinga semua orang. Warga gemetar, beberapa jatuh tersungkur, namun tetap berusaha membaca doa. Tiba-tiba, salah seorang warga yang ikut doa kerasukan. Matanya melotot, suaranya berubah berat. "Kembalikan gigi itu, atau aku akan terus di sini." Suasana kacau. Orang-orang berusaha menahan tubuh warga yang kerasukan. Namun kekuatannya luar biasa. Ia berjerit, tubuhnya menggeliat, lalu jatuh pingsan. Ustadz menutup kitabnya. Wajahnya pucat tapi tegas. "Kita harus cari gigi emas itu sekarang juga. Kalau tidak, teror ini akan makin menjadi." Namun pertanyaan besar menghantui semua orang. Siapa yang mencurinya? Andi mencoba berpikir. Ia ingat saat pemakaman dulu. Ada seorang pria asing yang ikut datang. Wajahnya tidak dikenal warga. Sejak saat itu, tidak pernah terlihat lagi. Ia mendekati Roni dengan suara pelan. "Ron, kamu masih ingat orang asing waktu pemakaman?" Roni mengerutkan dahi. "Iya, yang berdiri agak jauh dari rombongan. Kamu pikir dia pelakunya?" Andi mengangguk pelan. "Entah kenapa, aku merasa semua ini ada hubungannya." Sementara itu, sosok pocong yang tadi muncul perlahan menghilang, namun suara loncatan masih terdengar samar di kejauhan. Sosok berjubah hitam pun juga lenyap, meninggalkan kabut pekat yang menggantung di sekitar makam. Ritual malam itu selesai dengan ketegangan yang belum terpecahkan. Warga pulang dengan hati gelisah, merasa doa saja tidak cukup. Harus ada sesuatu yang dikembalikan. Dan tepat ketika Andi hendak masuk rumah, ia menemukan sesuatu di depan pintunya. Sebuah kantong kain kecil berlumur tanah basah. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya ada sepotong benda berkilau emas, mirip gigi yang sudah tercabut dari akar. Andi tertegun, napasnya memburu. Roni yang ikut melihat langsung menutup mulutnya, matanya membesar. "Dik, itu jangan-jangan..." Andi masih terpaku memandangi kantong kecil di tangannya. Gigi emas itu berkilau samar, meski basah oleh tanah. Roni menatap dengan wajah pucat. Malam terasa semakin sunyi, seolah seluruh desa menahan napas. "Ron, ini pasti gigi emas Pak Rahmat," bisik Andi. Roni mengangguk, suaranya bergetar. "Tapi siapa yang naruh di depan hemahmu?" Pertanyaan itu menggantung. Tak ada jawaban. Mereka berdua memutuskan membawa benda itu ke Ustadz sebelum fajar. Di musola, Ustadz terkejut saat melihat gigi emas itu. Wajahnya tegang, tapi ia segera mengambil keputusan. Ini harus dikembalikan ke makam malam ini juga. Kalau tidak, arwah tidak akan pernah tenang. Beberapa warga dipanggil. Meski ketakutan, mereka setuju ikut. Saat semua bersiap, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri di antara kerumunan. Wajahnya keriput, matanya merah, dan tangannya gemetar menunjuk ke arah gigi emas. Itu aku yang ambil," katanya lirih. Semua orang menoleh. Warga mengenalinya. Ia seorang kerabat jauh dari desa sebelah. Lelaki itu menangis. Suaranya pecah. "Aku hilaf. Waktu jenazah dimandikan, aku lihat gigi emas itu berkilau. Setan membisikiku. Aku cabut. Aku bawa pulang. Tapi sejak itu, hidupku kacau. Aku tidak bisa tidur. Bayangan pocong terus menghantui.
Aku tak kuat lagi. Warga marah. Beberapa hampir memukulnya. Namun Ustadz menahan. Biarkan. Yang penting sekarang kita kembalikan benda ini. Semoga arwah almarhum bisa tenang. Malam itu juga, mereka menuju pemakaman. Obor dan senter menerangi jalan setapak. Angin malam terasa menusuk tulang. Suasana kuburan sunyi, hanya suara jangkrik menemani. Ustadz berdiri di depan makam Pak Rahmat. Ia meminta lubang kecil digali di dekat nisan. Dengan hati-hati, ia meletakkan gigi emas itu di tanah, lalu menutupnya kembali. Doa pun dipanjatkan dengan suara kompak, penuh harap agar teror berakhir. Namun, sebelum doa selesai, angin bertiup sangat kencang. Obor padam selentak. Dari kejauhan, terdengar suara loncatan lagi. Duk, duk, duk. Semakin lama, semakin mendekat. Warga panik. Tapi Ustadz tetap melanjutkan doa dengan suara lantang. Ya Allah, terimalah arwah hamba-Mu, ampuni segala dosanya, jauhkan kami dari gangguan makhluk-Mu. Tiba-tiba, sosok pocong muncul di tepi makam. Wajahnya hitam, kain kafannya compang-camping. Semua orang menjerit, mundur ketakutan. Pocong itu melompat sekali, 2 kali, lalu berhenti tepat di depan nisan. Matanya menatap ke tanah, ke arah tempat gigi emas dikubur kembali. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar keras, lalu perlahan-lahan ambruk ke tanah. Dari mulutnya keluar suara parau. Sudah dikembalikan. Sosok itu lalu menghilang, lenyap seperti asap yang ditiup angin. Suasana hening, hanya napas warga yang terengah-engah dan suara doa yang masih bergema. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah sawah, sosok berjubah hitam muncul sekali lagi. Tubuhnya melayang, matanya merah menyala. Warga langsung berhamburan, sebagian jatuh tersungkur. Andi dan Roni menahan napas, memandang sosok itu dengan ngeri. Tapi kali ini, pria berjubah itu tidak mendekat. Hanya berdiri jauh di tengah kabut, menatap tajam ke arah mereka, lalu berbalik dan menghilang kegelapan. Doa ditutup, dan malam itu berakhir dengan tubuh-tubuh lelah yang pulang dengan rasa lega bercampur cemas. Keesokan paginya, desa kembali normal. Tidak ada lagi suara loncatan, tidak ada lagi bisikan dari rumah kosong, tidak ada lagi pocong di jendela. Seolah semua terhenti sejak gigi emas dikembalikan. Namun cerita itu tidak pernah hilang. Hingga bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih membicarakan teror pocong keliling di desa Wonogiri. Tentang suara bisikan, cermin tua, dan sosok berjubah hitam yang entah siapa. Dan malam-malam tertentu, warga yang melintas di depan rumah kosong Pak Rahmat bersumpah masih mencium bau melati bercampur anyir, meski rumah itu kini dibiarkan terkunci dan ditinggalkan. Begitulah kisah teror pocong keliling di Wonogiri. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam keluarga sangatlah penting. Sebuah rahasia kecil seperti gigi emas bisa membawa dampak besar jika tidak diungkap. Dan yang paling utama, jangan